Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Ya, gimana keadaan semua? Pasti adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Tuhan memberkati adik-adik. Dan adik-adik udah siap untuk kita beribadah pada pagi hari ini? Ya, Alkitabnya disiapin, persembahannya disiapin, terutama hati kita untuk memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, kalian ini mengundang adik-adik semua berdiri dan kita akan mulai ibadah ini dengan nyanyi dari Kidung Ceria 215 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Berdoa untuk mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan bagi kami, bagi anak-anak pelayan kami dan kami sebagai pelayan, orang tua kami yang hari ini Tuhan berikan napas kehidupan bagi kami, kesehatan sehingga kami diberi waktu di pagi hari ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Walaupun ibadah di pagi ini Tuhan kami lakukan secara online, tapi kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir di tengah-tengah keluarga anak-anak pelayan kami, dan kami mohon saat ini Tuhan berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah ini kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik duduk kembali. Ya, kita akan nyanyi lagi Kidung Ceria 136. Kidung Ceria 136. Selamat pagi adik-adik. Nah, sudah persiapan Alkitabnya? Walaupun adik-adik masih duduk di bangku taman kanak-kanak, tapi ada mama, ada papa untuk membantu adik-adik membuka Alkitab ya. Kita buka di Hosea pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayatnya ke-3. Yuk buka Alkitabnya. Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3. Nah, sebelum kakak bercerita, mari kita bersatu dalam doa. Kita mohon pimpinan dari Roh Kudus. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan membaca firman Tuhan dan kami akan bercerita firman Tuhan kepada adik-adik kami di pagi hari ini. Dalam Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan bercerita, urapi hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus agar hamba dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Yuk adik-adik kita berdiri. Kita membuka Hosea pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-3. Kakak baca ya adik-adik ya. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sampai sedemikian firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk adik-adik. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3 ini menceritakan bagaimana Nabi Hosea dia mau mengingatkan bahwa penghukuman yang dialami oleh umat itu adalah berasal dari Allah. Ya adik-adik ya. Nah, Nabi Hosea ini mau memberikan penegasan kepada umatnya bahwa hanya Allah satu-satunya. Hanya Allah satu-satunya yang dapat memberikan pemulihan dan kehidupan yang baru. Karena itu Nabi Hosea mau menegaskan kepada umat Israel bahwa hanya Allah satu-satunya yang dapat diandalkan untuk membebaskan umat dan menghidupkan umat untuk kembali dalam kehidupan baru. Nah adik-adik, siapa di antara adik-adik ini yang pernah dimarah sama papa mama? Wah pasti. Kalau adik-adik di antara adik-adik yang pernah dimarah sama papa mama, pasti ada sebabnya. Kan mama papa nggak mungkin marah itu kalau nggak ada sebabnya. Nah, mama papa marah itu ada sebabnya. Misalnya, contohnya, adik-adik main bola dalam rumah. Aduh mah nggak boleh, kan nggak boleh main di lapangan atau di depan di rumah dekat teras, kan lagi musim pandemi, main dalam rumah. Nah adik-adik tendang bola, pecahkan kacanya. Nah, atau adik-adik makan itu kayak biskuit atau makan camilan, sisa itu bungkusannya adik-adik buang aja, nggak buang di tempat sampah. Berarti apa? Itu kan papa mama marah kan? Nah, belajar untuk adik-adik kalau makan sesuatu buang di pada tempatnya. Atau bermain bola, oh boleh ya Pak aku main bola? Boleh, tapi jangan main bola dalam rumah. Kan adik-adik nggak boleh Pak, katanya lagi pandemi, main bola aja dalam rumah. Ya pas adik-adik main bola, adik-adik tendang bolanya, pecah dong kacanya ya. Nah belajar itu tentang bagaimana kalau papa dan mama itu tidak pernah marah kalau tidak ada sebabnya. Nah, papa mama tuh sayang sama adik-adik. Nggak mungkin dong papa mama marah begitu langsung memukul adik-adik, nggak pernah. Adik-adik kan nggak pernah dipukul kan? Siapa sini yang pernah dipukul sama mama papa kalau marah? Nggak mungkin, adik-adik nggak mungkin dipukul sama papa mama. Nah, hari ini kita belajar dari kitab Hosea. Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3 itu mau memberitahukan kepada adik-adik semua bahwa Allah itu menghukum umatnya, bukan Allah tidak sayang sama umatnya. Dia menghukum umatnya supaya umatnya dapat hidup dengan tertib ya, dan hidup dengan baik. Nah, kalau adik-adik belajar, coba adik-adik belajar dengan tertib, adik-adik belajar dengan tekun. Ya kan? Kan hasilnya baik. Kan adik-adik menghadapi ulangan. Tapi kalau adik-adik belajarnya tidak tekun, ya, tidak benar-benar tekun, kan hasilnya tidak baik. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa sini yang punya oma opa, yang masih punya oma opa? Pasti semua punya oma opa atau opung, ya, atau nenek atau kakek. Nah, oma opa itu mereka tekun dalam apa? Mereka rajin berdoa, mereka rajin baca firman Tuhan, mereka selalu memuji-muji Tuhan. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Tekun enggak? Oh Kak, aku kan masih TK. Ada mama papa yang membantu. Ayo Ma, ajarkan aku untuk tekun berdoa. Ayo Ma, ajar aku untuk baca firman Tuhan. Nah, belajar dari oma opa. Nah, tanggal 12 Oktober itu nanti ulang tahun PKLU yang ke-10. Coba, masih muda kan adik-adik PKLU itu, Persekutuan Kaum Lanjut Usia, tetapi mereka sudah tua pengalaman. Nah, oma opa itu sudah tua pengalaman, mereka sudah mengenal Tuhan Yesus. Dari mereka masih muda sampai mereka tua, mereka rajin untuk berdoa, mereka rajin atau tekun untuk baca firman Tuhan, mereka rajin memuji-muji nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik belajar dari firman Tuhan hari ini. Oleh karena itu adik-adik kita belajar dengan tekun, mengenal Allah dengan cara rajin berdoa, cara rajin membaca Alkitab, cara untuk rajin memuji-muji nama Tuhan. Belajar dari oma opa yang adik-adik di rumah, atau dari opung, atau dari nenek kakek yang sudah tua tapi mereka pengalamannya sudah banyak. Bagaimana adik-adik? Walaupun mereka sudah tua, coba adik-adik lihat di gereja, kalau masuk gereja, bagaimana oma opa duduknya sudah
sudah tertib ya. Mereka datang, mereka berdoa di kursi, mereka lihat bacaan Alkitab hari ini apa, coba. Adik-adik mau nggak belajar seperti oma opa? Bisa. Dengan cara apa? Belajar dengan tekun, tertib ya. Baca firman Tuhan. Kalau adik-adik masih kecil, masih TK nggak ya, bisa dari mama papa. Yuk mama papa ajarkan aku seperti opa omaku, atau seperti opung, atau seperti kakek nenek. Mereka tekun baca firman Tuhan, mereka tekun untuk belajar untuk memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik dikasih Tuhan Yesus, itulah firman Tuhan. Belajar dan tekun, 3 hal yang harus adik-adik pakai dalam hidup ini. Rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin memuji nama Tuhan. Belajar dari oma opa. Mereka tekun di dalam berdoa, mereka tekun di dalam membaca firman Tuhan, mereka tekun di dalam menyanyi atau memuji nama Tuhan. Walaupun ulang tahun mereka nanti 12 Oktober baru 10 tahun. Kalau adik-adik PA kan sudah umur berapa? Pelayan PKT PA 61 tahun loh. Harus seperti oma opa, walaupun PKT KLU-nya 10 tahun, tapi semangatnya luar biasa. Begitulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan adik-adik lebih rajin lagi untuk berdoa, lebih rajin untuk membaca firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Oke adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak Layan, baik anak TK maupun anak kecil, anak tanggung. Nah, kita akan respon firman Tuhan dengan Kidung Ceria 22. Kidung Ceria 22. Besarlah kasih Bapakku yang selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari kakak-kakak lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati akan bangsa kami, Tuhan berkati akan kehidupan akan bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Menteri-Menteri yang terlibat di dalam pekerjaan di pemerintahan. Tuhan berkati agar mereka juga diberikan kesehatan. Juga di Bekasi, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, Tuhan memberkati. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk gereja-gerejamu di seluruh muka bumi, khususnya gereja GPIB Harapan Indah. Tuhan tahu Tuhan kami beribadah hanya melalui online, tapi kami mengucap syukur walaupun secara online jemaat dapat mengikuti ibadah, atau anak-anak layan atau adik-adik layan dapat mengikuti ibadah melalui online di rumah mereka masing-masing. Berkati akan adik-adik kami agar mereka tidak jemu-jemu untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Kami menyerahkan Bapak Pendeta John Marlin Tambunan ya Tuhan yang sedang terbaring di rumah sakit Cikini. Tuhan memberkati akan Bapak Pendeta, berikan dia kekuatan, kesehatan agar obat-obatan yang dia minum dan makanan dia makan menjadi kekuatan baginya. Kami yakin dan percaya Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Bagi Ibu Kasih, Ibu Rahel yang kalau Tuhan berkenan besok akan keluar dari rumah sakit dan kembali ke rumah, Tuhan memberkati akan Ibu Kasih kami, Ibu Rahel. Kedua anak kekasih Josie dan Joshua, Tuhan memberkati. Ibu Pendeta Rosa bersama dengan keluarga, Tuhan berkati. Ibu Pendeta Debbie Tohata, Tuhan berkati. Pendeta Vega Sarasak, Tuhan berkati ya Bapa. Kami serahkan akan seluruh jemaat kami GPIB Harapan Indah ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa untuk kakak-kakak layan yang sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Berkati kakak-kakak layan Tuhan yang sudah bercerita bagi adik-adik kami. Tuhan berkati dalam kehidupan mereka, baik yang sudah berumah tangga maupun yang sedang bekerja atau dalam pekerjaan. Tuhan memberkati adik-adik layan kami yang di rumah. Tuhan berkati ya Bapa, berikan mereka sukacita, damai sejahtera ya Bapa. Kami juga berdoa untuk kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah kami selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa syafaat kami Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Udah siap persembahannya? Iya, persembahannya disiapin. Oke, nah kita akan nyanyi dari Kidung Ceria 217 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Ya, persembahannya diberikan. Kita nyanyi ayatnya yang ketiga ya adik-adik. Beri padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasihmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Adik-adik, sebelum kita berdoa, kakak ini mau menyampaikan dulu ya persembahan yang tadi adik-adik berikan. Nanti minta tolong mama dan papa bawa ke gereja ya. Ya, oke. Mari kita berdoa. Adik-adik berdiri semua untuk kita berdoa. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah yang Tuhan berikan bagi kami, terutama berkat yang Tuhan berikan bagi kami melalui pekerjaan orang tua kami. Kami percaya ketika kami memberikan persembahan ini tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan bagi kami. Begitu banyak berkat yang Tuhan berikan kami. Tapi kami percaya ketika persembahan yang kami berikan ini, anak-anak lain kami berikan ini, Tuhan, Engkau berkati persembahan ini dan dapat digunakan untuk pelayanan kasih Tuhan, khususnya di gereja Harapan Indah. Dan ajarkan kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik, yaitu seluruh kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, kita akan berdiri semuanya untuk kita akan terima berkat, yaitu doa pulang untuk ibadah selesai. Kita akan nyanyi dari Kidung Ceria nomor 233. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah pada pagi hari ini, walaupun di rumah masing-masing, mari adik-adik kita berdiri dan kita terima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan-Mu, ibadah pelayanan anak, walaupun dari rumah ke rumah untuk adik-adik kami. Biarlah Tuhan senantiasa mereka mau bersama-sama dengan orang tua mereka untuk beribadah. Tuhan berkati adik-adik layan kami Tuhan, berkati dalam kehidupan mereka, berkati dalam pendidikan mereka. Sebentar lagi Tuhan, ibadah ini akan kami tutup Tuhan. Biarlah sukacita damai sejahtera selalu ada dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan anaknya siang dan malam dalam kasih mesra. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Kita kembali lagi nanti di minggu depan. Amin.